Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berapa uang yang mengalir dari hak siar Indonesia versus Australia ini guys? Di video ini kalian akan tercengang bagaimana timnas Garuda akan bertransformasi menjadi raksasa sepak bola Asia, bahkan dunia. Semua akan kami bahas secara lengkap. Bos, bisnis hak siar ini kan ladang uang. Jadi setiap negara yang mau menayangkan laga ini itu harus bayar mahal. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan mengapa timnas Indonesia sangat diuntungkan? Kelak dari keuntungan ini, Indonesia akan bisa mempunyai stadion internasional megah, bak Allianz Arena. Intinya, nilai investasi ini akan sangat menguntungkan bagi masa depan sepak bola Indonesia guys. Simak video ini sampai akhir ya guys, agar kita turut serta menjadi bagian dari saksi revolusi dan transformasi sepak bola modern Indonesia menuju raksasa Asia, bahkan dunia guys. Amin. Siapa sangka laga timnas Indonesia versus Australia kelak di kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi rebutan 149 negara. Media dari seluruh dunia sampai berebut hak siar. Duit miliaran rupiah mengalir deras guys. Tapi siapa yang paling diuntungkan? Mari kita bahas sekarang. Kenapa sih hak siar laga ini jadi rebutan? Bosku, laga timnas Indonesia versus Australia ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah laga yang bakal menentukan nasib Garuda di Piala Dunia 2026. Bukan cuma supporter Indonesia yang nungguin, tapi media di 149 negara juga berebut hak siarnya. Kenapa? Karena timnas Indonesia sekarang jadi sorotan dunia. Pemain naturalisasi makin banyak, performa makin ganas, dan pastinya dukungan supporter luar biasa guys. Lalu berapa uang yang mengalir dari hak siar ini guys? Oke guys, bisnis hak siar ini adalah ladang uang. Setiap negara yang mau menayangkan laga ini itu harus bayar mahal. Misalnya di Inggris, Sky Sports bisa bayar jutaan dolar untuk hak siar satu laga top itu guys. Di Indonesia sendiri, berapa harga hak siarnya? Ya bisa mencapai miliaran rupiah. Siapa yang paling untung? PSSI? Ya dapat bagian dari revenue. FIFA? Ya karena semua hak siar dikendalikan oleh FIFA dan AFC. Kalau TV swasta Indonesia? Karena iklan saat laga bisa bernilai puluhan hingga ratusan miliar. Lalu apa sih efeknya buat timnas dan supporter? Gini guys, semakin tinggi nilai hak siar itu semakin besar perhatian dunia ke timnas kita. Jadi sponsor makin tertarik, duit makin deras masuk. Dan ini bisa bantu pengembangan sepak bola kita guys. Jadi bosku, laga ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini tentang masa depan sepak bola di Indonesia. Jadi bosku, laga ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini tentang masa depan sepak bola Indonesia. Dan dengar baik-baik bos, uang triliunan dari hak siar ini itu bisa jadi titik balik sepak bola kita loh. Gimana caranya? Dampak konkret pemasukan triliunan dari hak siar bagi masa depan sepak bola Indonesia itu seperti ini guys. Revolusi infrastruktur dan akademi sepak bola. Bosku, duit triliunan ini bukan sekedar angka. Ini bisa jadi bahan bakar buat revolusi sepak bola Indonesia. Bayangkan aja, kalau uang ini digunakan untuk membangun akademi sepak bola modern seperti di Eropa. Infrastruktur, latihan canggih, stadion kelas dunia, bahkan teknologi VAR untuk Liga 1 misalnya. Indonesia bakal punya generasi emas yang siap bersaing di level tertinggi loh guys. Contoh konkretnya adalah pembangunan akademi bertaraf internasional untuk usia muda misalnya. Lalu ada pengadaan pusat latihan modern dengan teknologi yang tentunya mutakhir guys. Modernisasi stadion agar lebih layak dan memenuhi standar FIFA itu tentunya menjadi kunci yang sangat kita nantikan. Lalu soal gaji dan bonus pemain timnas itu bisa meledak guys. Ya supaya nggak diambil negara lain. Itu seperti ini guys maksudnya. Duit hak siar ini bisa bikin kita kunci pemain terbaik. Jadi pemain terbaik itu kita kunci. Kalau gaji dan bonus pemain timnas bisa ditingkatkan,
mereka nggak akan tergoda pindah ke negara lain guys. Ingat guys, kasus pesepak bola berbakat kita yang akhirnya membela negara lain. Kalau finansial sepak bola kita kuat, kita bisa mempertahankan talenta terbaik dan memikat lebih banyak pemain keturunan untuk gabung di timnas gitu guys. Contohnya ya bonus besar untuk pemain timnas yang berprestasi misalnya. Lalu ada gaji yang layak untuk pemain lokal agar tidak tergoda bermain di luar negeri guys. Investasi untuk scouting pemain keturunan berkualitas tinggi juga. Lalu Liga 1 dan Liga 2 jadi ladang uang dan semakin kompetitif. Jadi bukan cuma timnas yang diuntungkan, Liga 1 dan Liga 2 Indonesia itu juga bakal naik level. Kalau hak siar Liga Indonesia ikut meningkat, klub-klub kita bakal punya pendapatan lebih besar. Klub bisa beli pemain asing berkualitas ya kan. Lalu gaji pemain lokal itu bisa meningkat. Dan pertandingan jadi lebih seru. Imbasnya apa guys? Supporter makin antusias, jelas kan? Lalu sponsor makin tertarik, makin banyak sponsor. Dan kita punya liga yang lebih berkualitas. Contohnya klub bisa mendatangkan pemain asing berkelas misalkan, kelas dunia. Lalu liga lebih kompetitif, tidak ada lagi keterlambatan gaji pemain. Nah, setuju kan? Hak siar Liga 1 dan Liga 2 ikut melonjak juga. Wah, asik banget guys. Tapi bosku, ini bukan sekedar laga biasa. Ini adalah bukti kalau sepak bola Indonesia sedang menuju era baru. Duit triliunan itu dari hak siar ini bisa mengubah segalanya loh guys. Kalau kamu setuju sepak bola Indonesia harus naik kelas, tulis di komentar sepak bola Indonesia emas 2030 guys. Gimana menurut kalian guys? Hak siar laga timnas Indonesia versus Australia sampai direbutin 149 negara. Apakah ini bukti sepak bola kita makin mendunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan kalau kalian setuju timnas kita makin dihargai di dunia, tolong like video ini guys dan share biar makin banyak yang tahu para netizen, para supporter timnas Indonesia semuanya guys.